mulai. Jaga kesehatan karena sekarang sudah masuk musim penghujan. Anak-anak tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Apa menu sarapannya? Apa lagi? Kalau pergi ke sekolah harus sarapan agar kita mengikuti pelajaran kita mendapat energi. Kita sudah belajar melakukan praktikal atau uji karbohidrat. Kemarin kita sudah melakukan uji karbohidrat. Mendeteksi keberadaan karbohidrat dalam suatu sampel makanan menggunakan reaksi kimia seperti lunggol. Apa lunggol kemarin? Betadin, betul. Terus kemarin kita sudah menjelaskan apa itu karbohidrat. Kembali atau uji karbohidrat ya, dengan membagi kelompok kecil pada kelas ini ya. Ya, untuk kelompok pertama ada anak Bisa, Sita, Ais, Dapa, dan Adrian. Itu kelompok yang pertama. Terus kelompok yang kedua ada Raya, Arini, Hesti, Linda, dan silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing dan menyediakan alat dan bahan yang telah ibu kasih tahu pas minggu lalu ya.
Bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa. Teteskan larutan telur pada bahan makanan yang telah anak-anak sediakan. Langkah-langkahnya dengan menghaluskan bahan makanan yang telah kita sediakan, lalu kita teteskan betadin atau larutan. Nanti kita tunggu. Sudah tadi diteteskan ini? Sudah. Setelah diteteskan, kita tunggu beberapa saat untuk mengetahui apakah bahan makanan yang anak-anak uji apakah dia mengandung karbohidrat atau tidak. Bapak Gura, bisa? Bisa. Sudah tadi teteskan larutannya? Sudah. Bagaimana, sudah mulai berubah? Sudah. Diperhatikan bahan makanan mana yang mengandung karbohidrat dan tidaknya. Setelah itu tulis di lembar kerja yang telah ibu sediakan atau ibu bagikan ya. Baik, perhatikan bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan tidaknya, lalu tulis di lembar kerja. Oke, bisa kita mulai? Duduk. Ya, catat mana bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan tidaknya beserta alasan. Ya. Diskusikan sama teman-temannya. Tanyakan tentang teman-temannya apakah setuju? Tidak, makanan ini golongan mana makanan yang mengandung karbohidrat atau tidak golongan. Diskusikan teman-teman kelompoknya, tanya pendapat temannya. Ya, namanya juga kerja kelompok berarti kerja secara bersama-sama bukan secara mandiri. Ya, saudara. Setelah selesai, bisa mengangkat tangan, langsung presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Aman? Sudah? Ya. Kelompok 1 siap? Ya. Silakan kelompok 1 kembali ke depan. Dan kelompok 2 silakan duduk kembali ke kursi masing-masing. Perhatikan teman-temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji karbohidrat yang telah kami lakukan. Perkenalkan nama teman-temannya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Gita Nafisa, dan di samping kanan saya tidak dan di samping kiri saya Endapan tadi. dan di samping kiri saya Muhammad Taisola. Ya, kita beri semangat untuk kelompok 1 dulu, tepuk tangan. Semangatnya ya. Silakan. Adapun alat dan bahan: 1 piring, 2 nasi, 3 telur rebus, 4 tahu putih, 5 margarin, 6 biskuit, 7 gula, 8 kentang, 9 ubi, 10 roti, 11 larutan medium atau bubol, 12 terigu, 13 apel, 14 mangga. Hasil pengamatan kami setelah melakukan uji praktek pada bahan makanan yang telah kami sediakannya itu, kami menggunakan larutan lugol untuk mengetahui kandungan makanan. Lugol digunakan untuk menguji apakah suatu bahan makanan mengandung karbohidrat atau amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat, dan jika tidak berubah warna atau tetap berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Adapun makanan yang mengandung karbohidrat yaitu 1 nasi, 2 telur, 3 tahu, 4 biskuit, 5 kentang, 7 ubi, 8 roti, 9 terigu. Dan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu 1 margarin, 2 gula, 3 apel, 4 mangga. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Nanti pada akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ania Dewi dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Wisma Kajarisa dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Wisma di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurbaisa dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Raya Rabusa. Kami tentang karbohidrat, tinggi karbohidrat yang telah kami lakukan. Adapun alat tambahan: 1 piring, 2 nasi, 3 telur rebus, 4 tahu putih, 5 margarin, 6 biskuit, 7 gula, 8 garam, 9 teri, 10 roti, 11 larutan bumbu atau buah, 12 lembu, 13 atau 14 mangga. Hasil pengamatan kami setelah menentukan uji praktek yaitu menggunakan larutan luar untuk mengurangi makanan, juga digunakan untuk menguji apakah suatu Pelan-pelan. makanan mengandung karbohidrat atau amilum atau tidak. Bila makanan yang tidak deteksi logo mengikat makanan tersebut mengandung karbohidrat, dan jika tidak keluar warna atau gelap berarti bahan makanan itu tidak mengandung karbohidrat. Adapun makanan yang mengandung karbohidrat yaitu 1 nasi, 2 telur, 3 tahu, 4 biskuit, 5 kentang, 6 putih, 7 roti, 8 bubur. Dan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu 1 margarin, 2 gula, 3 apel, 4 mangga. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan untuk kita hari ini. Hasilnya masing-masing. Tadi anak-anak sudah melakukan uji praksiko atau uji karbohidrat. Anak-anak sudah melakukan eksperimen menggunakan larutan glucose atau yang sering disebut dengan metadata. Setelah ibu lihat, anak-anak sudah bisa menyebutkan bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan tidaknya. Anak-anak juga sudah bisa memberikan alasan mengapa bahan makanan tersebut bisa mengandung karbohidrat setelah dideteksi dengan larutan glucose. Adapun hasil anak-anak tadi, bahan makanan yang mengandung karbohidrat apa tadi? Ada? Nasi, Ada telur, Terigu, terigu, garin, biskuit, roti, kentang, ubi. ubi, tinta. Lalu apa saja bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat? Gula, tape, Margarin, tape, mangga. mangga. Bagaimana setelah kita melakukan uji karbohidrat? Apakah anak-anak paham dengan materi uji karbohidrat kali ini? Paham. Semuanya paham? Bisa membedakan? Ya, anak-anak setelah kita melakukan uji karbohidrat tadi pada hasil semuanya anak-anak sudah bisa membedakan mana bahan makanan yang tergolong ke dalam karbohidrat dan tidaknya serta menyebutkan makanan tersebut. Anak-anak, karbohidrat itu sangat penting bagi tubuh kita dikarenakan apa? Karbohidrat merupakan sumber energi bagi sumber energi utama bagi tubuh kita. Itu karbohidrat sangat penting, ya. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya lebih semangat lagi ya. Ya. Kita akan lakukan eksperimen berikutnya pada pembelajaran depan, ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.